Halo teman-teman, welcome to my channel. Kali ini saya akan men-share video mengenai kesulitan memahami ilmu pemerintahan. Langsung saja, enjoy for watching. Perkenalkan, nama saya Angela Yesika Jelita dengan NIM 21520044. Saya berasal dari NTT Flores Manggarai. Dan saya mahasiswa baru Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Akademik Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, angkatan tahun 2021. Kesulitan memahami ilmu pemerintahan. Arus utama memahami ilmu pemerintahan itu seperti birokrasi, administrasi, sektor publik, dan manajemen publik. Banyak orang yang bilang, apa perbedaan ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu yang lain yang mengkaji tentang ilmu pemerintahan, khususnya di bidang ilmu politik dan ilmu manajemen publik, ilmu administrasi publik. Ada yang memahami bahwa ilmu pemerintahan adalah cara memecahkan fenomena dengan fenomena administrasi yang berpusat pada administrasi atau yang disebut dengan government in action. Dalam pemahaman secara pemerintahan secara semesta itu sebagai fenomena sosial yang berpusat bukan fenomena sosial yang bukan saja berpusat pada aktor atau institusi, bukan pula berpusat pada atau bukan sekedar kantor-kantor negara atau manajemen perkantoran. Tapi pemerintahan adalah fenomena yang mencakup gagasan, arena, aktor, institusi, proses, dan kekuasaan. Pertama, pemerintahan adalah tradisi alamiah ras manusia atau masyarakat membentuk komunitas, desa, kerajaan, berbangsa, dan bernegara. Dalam tradisi ini menjelaskan bahwa pemerintahan adalah seni bergaul hidup bersama untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama. Unsur pertama pembentukan pemerintah dalam pergaulan hidup bersama itu adalah makhluk politik. Gejalanya dapat kita amati dengan jelas, yakni munculnya pemangku, pengurus, dan pengusaha yang mengatur dan mengurus kepentingan bersama, mana dan siapa juga yang memilih. Dalam memahami siapa sebagai subjek yang memerintah perlu dipahami melalui idealisme dan realisme, yang berarti pemerintahan beserta parlemen yang hadir sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat. Namun, realisme melihat bahwa memahami pemerintahan dengan kata dasar perintah tentu bisa bias dan terjadi permasalahan. Dalam praktik, perbuatan pemerintah selalu dipahami sebagai mengatur yang disebut dengan regeren dan pengurus disebut dengan besturen. Ilmu pemerintahan yang bercita rasa manajemen publik pada umumnya berbicara tentang pemerintah sebagai aktor publik dan fungsi ketimbang fungsi governing. Pemerintah dalam masyarakat yang berkedaulatan rakyat atau yang disebut dengan demokrasi pada dasarnya bukan sekedar penyelenggaraan negara atau lebih bermakna ordering the state. Seperti yang Pak Joko Widodo bilang itu, negara itu hadir dan memberi kewajiban distribusi dan proteksi kepada warga, sekaligus memaksa warga untuk patuh kepada hukum. Yang ketiga itu pemerintahan adalah hal ihwan pemerintah, yakni sebagai gagasan, institusi, perbuatan pemerintah, dan fungsi-fungsi pemerintah. Pada prinsip aksiologi dan idealisme harus mencakup pemerintahan secara luas, baik di tingkat desa, lokal, nasional, dan sampai internasional yang dipahami sebagai hal ihwal pemerintah.
Pada konsep ini menegaskan bahwa ilmu pemerintahan bukan hanya mengkaji negara dalam pengertian objek formal dan objek material. Pusat perhatian ilmu pemerintahan itu adalah pada pemerintahan dengan berbagai tipe pembuatan pemerintah, interaksi pemerintah dengan berbagai aktor dalam raja hidup orang banyak. Keempat, pemerintahan adalah proses politik, hukum, dan administrasi. Paling tidak, pemerintahan adalah proses politik dan administrasi atau yang dikatakan oleh Herman Wiener pada tahun 1946 atau juga politik yang dilembagakan yang dikatakan oleh Samuel Wiener pada tahun 1946 atau juga politik yang dilembagakan yang dikatakan oleh Samuel Wiener pada tahun 1997. Meskipun pemerintah mengandung administrasi, tetapi administrasi pemerintah bukanlah pemerintahan. Demikian juga dengan politik. Camat menjalankan administrasi dengan seni pemerintahan, tetapi ia tidak bisa disebut sebagai pemerintah. Para siswa dan sarjana ilmu pemerintahan bisa dikaji kecamatan, tetapi bukan dalam pengertian administrasi atau efektif kerja camat, melainkan dengan lensa politik. Contohnya, bagaimana camat menggunakan seni pemerintahan untuk solusi dengan kesenjangan antara aturan dari atas dan hendak dari bawah. Dengan begitu, ilmu pemerintahan memahami pemerintahan harus secara utuh dan lengkap dan dapat dianalogikan seperti hutan belantara yang di dalamnya terdapat pohon, tanah, binatang, komunitas, dan semua kehidupan di mana melihat secara personal atau parsial, yakni hanya melihat pohon tanpa menentukan hutan. Baik teman-teman, kesimpulannya, ketiga ilmu itu bisa berbicara tentang kebijakan sebagai perbuatan pemerintah, ilmu politik, dan bisa berbicara tentang konteks dan kontestasi kebijakan. Administrasi publik berbicara tentang formulasi dan implementasi kebijakan. Ilmu pemerintahan berbicara tentang semuanya, dari hulu sampai hilir, atau berbeda dengan ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Paling tidak, berbicara tentang efektivitas implementasi, melainkan berbicara tentang koherensi antara legislasi dan regulasi, koherensi antara niat baik dengan cara dan hasil, maupun konsekuensi baik dalam pengertian dampak kebijakan jangka pendek, serta konsekuensi tentang transformasi dari rakyat menjadi warga. Baik teman-teman, sekian saja dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.